Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, yang terhormat pemohon, termohon, pihak terkait, dan hadirin sekalian. Izinkan saya menyampaikan keterangan sebagai ahli teori hukum pada persidangan yang mulia ini, bahwa diketahui pengaturan kompetensi dalam hal pembagian kewenangan menyelesaikan perkara oleh Bawaslu dan Mahkamah Konstitusi merupakan implementasi konstitusional. Keadilan konstitusional ini merupakan kemanfaatan yang bersifat umum, kemudian diturunkan melalui keadilan distributif, yakni keadilan dalam hal pembagian kewenangan. Pembagian kewenangan ini merupakan bentuk keadilan secara proporsional. Dalam pandangan Islam, keadilan itu adalah menempatkan sesuatu sesuai dengan tempatnya. Dengan demikian, harus tepat, harus patut, harus sesuai penempatan dengan tempat tersebut. Di sini menyangkut ruang dan waktu. Prajudi Al-Musyidijah mengomentari keadilan distributif. Dikatakan olehnya bahwa ketidakadilan akan timbul jika mereka yang sederajat tidak diperlakukan secara sederajat. Dikatakan selanjutnya, jika orang-orang yang tidak sederajat diperlakukan secara sama atau seolah-olah sederajat, maka itu akan timbul ketidakadilan. Dikaitkan dengan pembagian kewenangan Bawaslu dan Mahkamah Konstitusi dalam penyelesaian perkara pemilu, maka demikian itu sejalan dengan kaidah menempatkan sesuatu sesuai pada tempatnya. Kaidah ini merupakan keadilan yang pastinya mengandung kebenaran. Kebenaran dan keadilan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Perbuatan yang adil adalah sesuatu tindakan yang didasarkan pada kebenaran. Sejalan dengan hal ini, Al-Kindi mengatakan bahwa keadilan itu identik dengan kualitas sifat yang inherent dalam diri manusia yang mendorongnya melakukan sesuatu yang benar. Telah menjadi dalil yang masyhur bahwa mempersamakan dua hal yang berbeda adalah tidak benar dan sekaligus tidak adil. Kebenaran dan keadilan merupakan duit tunggal. Satu terhadap yang lainnya saling memberikan legitimasi. Kebenaran dan keadilan diibaratkan sebagai dua sisi mata uang yang sama. Dapat dibedakan, tidak dapat dipisahkan. Perbuatan yang adil adalah suatu tindakan yang berdasar pada kebenaran. Perihal kewenangan Bawaslu dalam hal terjadinya pelanggaran administratif pemilu secara TSM juga dapat dilihat dari hubungan antara Bawaslu dan Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 8 tahun 2022. Selanjutnya yang mulia, ahli tidak menyampaikan karena terdapat dalam naskah tertulis. Menyangkut kewenangan Mahkamah Konstitusi, sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 475 ayat 2 Undang-Undang Pemilu, telah disebutkan secara tegas dan jelas, secara letterlock, ekspresi verbis tentang adanya kompetensi dimaksud. Pasal 42 ayat 2 yang ditempatkan secara tersendiri dalam bab 3 perselisihan hasil pemilu menyatakan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 hanya, sekali lagi, hanya terhadap hasil perhitungan suara yang memengaruhi penentuan terpilihnya pasangan calon atau penentuan untuk dipilih kembali pada pemilu presiden dan wakil presiden. Frasa hanya terhadap hasil perhitungan suara bermakna adalah pembatasan dan itu qat'i tetap. Diksi hanya merupakan kata kunci pembatasan itu. Dalam bahasa lain adanya kompetensi. Secara argumentum a contrario atau dalam fikih Islam disebut mafhum mukhalafah, bermakna bahwa penetapan hukum bagi yang tidak disebutkan dalam teks berlawanan dengan apa yang disebutkan. Dengan kata lain, sesuatu yang tidak disebutkan berlawanan dengan yang disebutkan dalam hal penetapannya. Terdapat dalil bahwa ketentuan hukum harus dilaksanakan berdasarkan susunan kalimatnya. Kata hanya merupakan peniadaan, nafi, sehingga ada kata menafikan. Selain yang disebutkan dalam teks. Selanjutnya, kalimat berdasarkan hasil perhitungan suara adalah bentuk penetapan, isbat. Di sini tidak ada peluang untuk memperluas atau menafikan lain kewenangan Mahkamah Konstitusi tersebut.
Dengan kata lain, tidak boleh ada referendum atau ijtihad. Dalam kaitan ini, Aristoteles menyebutkan keadilan dalam hal penafsiran hukum. Dalam penafsiran hukum harus memiliki epikeia, suatu rasa tentang yang pantas. Kepantasan identik dengan kebenaran dan keadilan. Dan demikian, pasal tersebut telah merinci, telah jelas membagi kompetensi dan merupakan kompetensi wilayah Mahkamah Konstitusi. Hal itu sesuai dengan aksiologi hukum yang dianut oleh konstitusi, yaitu kepastian hukum yang adil dalam pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Kewenangan Mahkamah Konstitusi yang hanya terhadap hasil perhitungan suara selaras dan sejalan dengan pendapat Aristoteles. Menurut Aristoteles, keadilan korektif, yakni keadilan yang berkaitan dengan pembetulan, berkaitan dengan pemulihan terhadap adanya kesalahan, dalam hal ini perkara perhitungan suara. Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam hal perhitungan suara yang telah ditetapkan oleh KPU merupakan bagian dari keadilan korektif, yakni melakukan pemulihan atau pembetulan atas terjadinya kesalahan perhitungan yang menyebabkan migrasi suara yang terjadi secara masif dan signifikan dan tentunya mempengaruhi pemilihan terpilihnya paslon presiden dan wakil presiden atau untuk dilakukannya pemungutan suara ulang. Ditinjau dari aspek validitas, sebagaimana dinyatakan oleh Henk Kelsen, ahli berpendapat norma akuo telah memiliki validitas. Menurut teori ini, hierarki norma hanya mengenal subordinasi dan subordinasi subordinasi, tidak adanya koordinasi. Pemeliharaan tata hukum positif merupakan hal utama yang salah satunya mendasarkan pada azas legalitas, tepatnya kompetisi absolut. Hal ini dengan kaidah fikih, ma la yatibul wajibu ila fihi fa huwa wajib. Sesuatu hal yang menjadi penyempurna dari sesuatu yang bersifat wajib itu, maka sesuatu itu adalah bersifat atau dihukumi wajib pula. Dikatakan dengan kompetensi ini, maka kompetisi yang notabene berkedudukan sebagai penyempurna dari sesuatu hal yang bersifat wajib, yakni mewujudkan cita hukum. Cita hukum kita ketahui sebagaimana Gustav Rachbach mengatakan Rechtssicherheit, Gerechtigkeit, Rechtmäßigkeit. Tetapi konstitusi mengedepankan kepastian hukum yang adil. Kepastian secara prosedural, pasti di dalamnya ada keadilan prosedural untuk menuju keadilan substansial. Mencermati diskusi publik dan adanya desakan kepada yang mulia Mahkamah Konstitusi agar Mahkamah melakukan upaya atau tindakan progresif guna mengadili perkara pelanggaran administratif yang bersifat TSM, dan dengannya Mahkamah berwenang memutus dengan putusan pembatalan terhadap pasangan calon presiden dan wakil presiden, yaitu Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, dan penghutang ulang, maka hal itu tidak dibenarkan secara hukum. Selain dalil-dalil yang ahli sampaikan di atas, terdapat kaidah yang umum yang menjadi rajukan bagi kita semua, dan ini diterima oleh teori kemanfaatan sebagaimana disampaikan oleh Jeremy Bentham. Darul mafasid muqaddaman ala jalbil masoleh, yang artinya menolak atau menghindari kerusakan, kemudaratan itu harus didahulukan daripada menarik kebaikan. Imam Jalaluddin Abdurrahman bin Abu Bakar As-Suyuti mengatakan bahwa semua produk hukum dikembalikan kepada ketentuan manfaat dan menghindari kemudaratan. Berdasarkan dalil ini, putusan Mahkamah Konstitusi harus didasarkan pada alasan pencegahan timbulnya kemudaratan tersebut. Demikian itu tentunya menjadi pertimbangan yang utama. Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, ahli meminjam teori von Bury, conditio sine qua non, bahwa tidak ada pelaporan administratif pemilu secara TSM kepada Bawaslu, maka akan berdampak terhadap pelaporan itu sendiri. Dugaan pelanggaran tersebut dianggap tidak pernah ada. Dan hal ini tentu menjadikan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili perkara akuo. Tegasnya, selain hasil perhitungan suara adalah bukan menjadi komposisi Mahkamah Konstitusi. Demikian keterangan ini disampaikan, mohon maaf atas segala kekurangan,
Semoga mendatangkan manfaat bagi kita semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.